Selama gue melayani klien konsultasi atau baca komen YouTube video-video 1%, gue sering banget ngedapetin pertanyaan kayak gini. Bang, gue tuh udah punya tujuan hidup dan goal yang mau gue capai. Tapi kenapa ya ujung-ujungnya ada di harapan aja? Gue selalu gagal buat konsisten ngelakuinnya. Memang sih, kita kadang bisa planning segala macem gitu ya. Udah tahu mungkin. Tapi ujung-ujungnya susah buat jaga konsistensi. Nah sekarang, gue mau ngejelasin nih kenapa kayaknya konsisten buat mencapai tujuan hidup itu sulit. Dan gimana cara mengatasi masalah itu. Stay tune, biar lo bisa dapet insight-nya secara keseluruhan. Oke? Nah, penulis buku Atomic Habits, James Clear, itu pernah berpendapat ketika kita cuma nyusun tujuan hidup aja, itu tuh nggak terlalu tepat. Kenapa tujuan aja nggak cukup gitu, dan mungkin nggak tepat kalau disusun doang? Emang awalnya agak aneh sih, apalagi 1% sering banget ngebahas soal tujuan hidup. Tapi sebenarnya alasan kenapa tujuan hidup aja nggak cukup, bisa jadi masuk akal gitu. Pertama, tujuan tuh seakan-akan bentuknya hitam putih. Kadang ketika kita nyusun tujuan, kita jarang nganggap diri kita kalau nggak bisa mencapai ya kita gagal gitu. Bahkan tujuan hidup itu seakan-akan menjadi satu-satunya alasan buat kita ngerasa bahagia. Misalnya kalau kita mau turun berat badan 10 kilo selama 2 bulan, kita biasanya hanya akan selebrasi kalau udah turun pas 10 kilo. Nggak jarang kalau cuma 9 kilo kita ngerasa mungkin gagal. Padahal sebenarnya itu kan sebuah progres. Itu yang pertama, problemnya ya. Yang kedua, kita kadang nggak tahu juga apa yang akan terjadi kalau kita udah berhasil mencapai tujuannya. Emang kalau udah tercapai terus ngapain? Apakah kita tetap ngelakuinnya atau setting tujuan baru? Atau setting tujuan yang lain? Nah, kebingungan ini bikin orang kadang balik lagi ke kebiasaan awalnya. Atau ke kebiasaan sebelum berprogres. Dan ya, salah satu alasannya adalah karena kita terlalu fokus ke tujuannya bukan ke progresnya. Makanya kita butuh suatu hal yang namanya sistem, bukan cuma tujuan. Untuk apa? Untuk ngebantu kita mencapai tujuan itu. Dan ngejaga konsistensi buat hal yang udah kita lakuin. Sistem ini nantinya bakal jadi sebuah habit. Kalau mau dipakein contoh sebenarnya gini, anggap aja lo adalah pelatih sepak bola. Mungkin tujuan utama lo adalah memenangkan kejuaraan sepak bola. Nah, sistemnya itu sendiri adalah gimana cara lo ngerekrut pemain, ngelola jadwal latihan, gimana cara lo ngevaluasi, ngeobservasi pemain-pemain lo. Kalau misalnya contoh lain, semisal lo adalah pengusaha, tujuan adalah gimana caranya lo bisa menghasilkan banyak profit kan. Tapi sistem itu adalah gimana cara lo, ya rekrutmen, tadi sama gitu ya. Ngelakuin riset, bikin produk, nyari karyawan yang tepat, nyusun campaign, dan lain sebagainya. Jadi, bukan berarti tujuan tuh nggak berguna, tapi tujuan akan jadi jauh lebih mudah ketika lo udah punya sistem yang bagus. Singkatnya, tujuan adalah rencana lo, sementara sistem adalah cara lo buat mencapainya. Ternyata tujuan aja nggak cukup ya. Kalau misal kayak gitu, cara bangun sistemnya gimana? Biar konsisten. Well, pertama-tama ya kenali diri sih. Lo harus tahu dulu tujuan yang mau lo capai gitu. Karena tujuan itu tetap sama aja pentingnya. Meskipun nggak cukup gitu ya. Karena ini ngasih lo sesuatu yang spesifik buat dicapai gitu. Jadi nanti sistemnya juga bisa lebih enak. Nah, buat belajar lebih lanjut ya silakan. Kita ada webinar soal nyusun tujuan hidup yang kita jalani secara rutin sebulan sekali biasanya. Yang bakalan bisa ngebantu lo, nanti ini gue jelasin di akhir aja. Nah, yang kedua, pecah tujuan itu jadi hal-hal kecil yang mau lo capai. Kayak tadi ya, tujuan tuh udah bagus karena ini adalah suatu hal yang spesifik. Lo bikin tuh yang lebih spesifik lagi. Gitu sih. Jadi kalau tujuan lo ngurangin berat badan jadi 10 kilo, ya gimana caranya? 1 kilo pertama, 2 kilo pertama, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lihat ke hal-hal yang dulu pernah lo lakuin. PR lo kan sebenarnya ngebangun caranya biar sistem ini bisa jadi habit ya, biar jadi kebiasaan. Lo bisa mulai dengan coba cari tahu gimana keseharian lo, dan apa aja sih waktu yang lo habisin untuk ngelakuin berbagai macam aktivitas. Emang sih gue akui buat bangun sistem ini sebenarnya nggak gampang, tapi nggak mustahil juga kok. Kalau misalnya lo termasuk salah satu orang yang kesulitan buat konsisten mencapai tujuan, mungkin lo bisa fokus buat ngebangun sistemnya. Nah, sebelum selesai tadi kan gue janji ya, gue mau sedikit ngasih info atau mungkin ngiklan ya, dikit soal webinar yang sempat gue singgung di awal, yaitu webinar merencanakan hidup. Nah, di webinar ini kalau misalnya lo tertarik, lo tuh bakal dibimbing buat gimana caranya nyusun tujuan hidup lo dengan lebih jelas. Dan gimana caranya biar tujuannya bisa lo pecah-pecah jadi tujuan kecil, supaya lo bisa ngebangun sistemnya dengan lebih gampang. Di webinar yang terdekat bakal dibimbing bareng sama Mahari, mentornya 1%, dan di dalamnya bakal ada sesi tanya-jawab gitu. Jadi lo bisa secara interaktif, tanya-jawab langsung, dan ini cocok buat lo yang mau nanya-nanya sih. Gitu. Jadi lo bisa dapat pengetahuan lebih banyak, nggak cuma dari video ini aja. Mungkin kalau komen bisa jadi gue nggak bakal balas semuanya kan, karena banyak banget. Tapi kalau di sini harusnya kecenderungan lo buat dibales atau untuk dibahas pertanyaan lo bakal lebih tinggi. Dan lo juga sebenarnya bisa lihat pertanyaan orang lain dan belajar dari mereka kan.
Nah, webinar ini bakal dilaksanain di tanggal 31 Oktober, dan lo bisa langsung beli dengan klik link di description box. Dan kalau misalnya lo nggak sempet atau ketinggalan webinarnya, misalnya lo nonton udah bulan November atau Desember, silakan aja cek webinar 1% yang lainnya gitu. Yang menurut gue sih sama aja oke-nya. Lo bisa cek ke 1%.net. Nah, semoga dari video ini lo bisa dapet angle baru untuk gimana caranya ngebangun mindset, ngebangun sistem, ya tentunya untuk mencapai tujuan hidup lo. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.